Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan dan memberikan kepada kita semua kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Mutaffifin, alhamdulillah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk meluruskan niat di dalam membaca dan mempelajari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, sehingga dengannya kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar gembira untuk mereka dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah SWT berikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa meluruskan niat kita dalam mengkaji apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala, kita minta untuk dibacakan ayat-ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tafadhal, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyiqaq juga diberi nama dengan surat Idzas Sama'un Syaqqat. Dan surat ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, adalah Makkiyah.
Ya, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan surat yang mulia ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila al-qiyamati ra'ya 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat dahsyatnya hari kiamat, ia ingin melihat dengan matanya saat ini, maka hendaknya ia membaca apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Idza Syamsu Kuwirat. Ini surat At-Takwir yang alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Begitu juga hendaknya ia membaca surat Idza Samaa'u Fatarat, yakni surat Al-Infitar. Yang juga sudah alhamdulillah kita baca tafsir yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, wa idzas samaa'u syaqqat. Dan hendaknya ia membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat idzas samaa'u syaqqat atau surat Al-Insyiqaq yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membaca tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala. Jadi intinya surat Al-Insyiqaq atau surat idzas samaa'u syaqqat merupakan surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beberapa hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Kedahsyatannya, hal-hal yang mengerikan yang terjadi padanya. Ya, jadi ini surat Makkiyah dan surat yang menggambarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Yang artinya apabila langit terbelah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan saat kita membahas surat Al-Infitar, maka para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa idzas samaa'u syaqqat ini sama artinya dengan idzas samaa'u fatarat. Ya, artinya sama. Ini apabila langit terbelah. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan tatkala kita membahas surat Al-Infitar. Sebagian para ulama membedakan antara infatarat dengan insyaqqat. Sebagian mengatakan bahwa infatarat itu adalah awal terbelahnya langit. Awal mula ia retak. Sedangkan insyiqaq ini tatkala ia sudah terbelah secara sempurna. Ya, namun intinya sebagian para ulama mengatakan idzas samaa'u fatarat dengan idzas samaa'u syaqqat ini adalah dua kalimat yang maknanya sama. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, yaqulullahu ta'ala mubayyinan lima yakunu fi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Min taghayyuril ajramil 'idham. Ya, sesuatu yang terjadi pada hari kiamat dari perubahan-perubahan yang ada di alam semesta. Ya. Intinya ini terjadi pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan idzas samaa'u syaqqat. Allah berfirman apabila langit terbelah. Ay infatarat wa tamayyaza ba'daha min ba'din wa intatharat nujumuha wa khusifa bi syamsiha wa qamariha. Apa yang akan terjadi di alam semesta? Ya, yani infatarat, langit akan terbelah. Sehingga belahan yang satu dengan belahan yang lainnya tercerai-berai, terpisah. Intatharat nujumuha, kemudian bintang-bintangnya berjatuhan. Wa khusifa bi syamsiha wa qamariha. Kemudian digulung ya, bulannya dan juga mataharinya.
Ya, ini akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya, yakni langit. Adzinat li rabbiha. Ya, langit patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh. Ya. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, ai istama'at li amrihi. Langit menyimak apa yang Allah SWT perintahkan kepadanya. Wa alqat sam'aha, dan dia mempersiapkan pendengarannya. Wa asakhat li khitabihi, dan dia diam untuk mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Jadi langit makhluk yang besar yang telah kita jelaskan di tafsir-tafsir sebelumnya, khususnya tatkala kita mentafsirkan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Naba. Ya, bagaimana langit ini, bagaimana keagungannya, bagaimana kedahsyatannya. Kemudian kita juga jelaskan dalam surat An-Nazi'at, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Allah SWT bandingkan penciptaan kita sebagai seorang manusia dengan penciptaan langit, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa penciptaan langit itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, wa adzinat li rabbiha. Langit yang besar ini, langit yang agung ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyimak perintah Allah, dia menyiapkan pendengarannya, ya, dan diam tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepadanya. Wa huqqa laha dzalik, kata beliau. Ya, Imam Sa'di mengatakan, dan sudah semestinya, sudah sepantasnya langit melakukan hal itu. Fa innaha musakhkharatun mudabbaratun tahta musakhkhari malikin azim. Ya, sudah sewajarnya, sudah semestinya langit melakukan hal itu. Mendengar perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah, mentaati apa yang Allah perintahkan kepadanya, karena langit itu merupakan makhluk yang diatur oleh Raja yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Di mana langit ini tidak akan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan langit tidak akan menyelisih hukum dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud dengan adzinat li rabbiha, patuh kepada Tuhannya dalam hal apa? Yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk terbelah. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit dengan perintah-perintahnya yang sangat agung, sehingga akhirnya langit ini terpecah belah. Ini perintah Allah kepadanya, dan dia melakukan itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ay istama'at li rabbiha wa ata'at amrahu fima amaraha bihi minal insyiqaq. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala mentafsirkan apa yang Allah firmankan dalam ayat yang mulia ini, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh, langit itu patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dia mendengar perintah Allah, mentaati perintahnya, ya. Apa yang Allah perintahkan kepadanya? Minal insyiqaq. Allah perintahkan dia untuk terbelah. Maka langit pun tunduk kepada apa yang dikehendaki dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ketiga. Allah berfirman, wa idzal ardu muddat. Ya, wa idzal ardu muddat. Jadi pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang alam semesta yang berada di atas, perubahan dahsyat yang terjadi pada langit. Maka pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perubahan dahsyat yang terjadi di alam bawah, yakni di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi muddat, dibentangkan atau diratakan.
Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, rajafat wartajat wa nasafat wa nusifat 'alaiha jibaluha. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bumi akan bergetar, bumi akan bergoncang, kemudian gunung-gunungnya akan dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dukka ma 'alaiha min bina'in wa ma'lamin, dan akan dirobohkan semua yang ada di atas muka bumi ini daripada bangunan-bangunannya. Wa maddaha Allah tabaraka wa ta'ala maddal adim, dan bumi ini akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kulit, hatta sarat wasi'atan jiddan, sehingga akhirnya bumi ini menjadi bumi yang sangat luas. Tasa'u ahlul mauqifi ala kathratihim, di mana bumi ini akan menjadi sangat luas sehingga mencukupi untuk ditempati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada hari akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk dilakukan pada mereka perhitungan. Ya. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, artinya yang pertama beliau katakan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyat sehingga terjadi kehancuran yang dahsyat di atas muka bumi ini. Bangunannya, ya, kemudian gunung-gunungnya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dikatakan oleh beliau, nusifat 'alaiha jibaluha. Ya. Dihancurkan gunung-gunungnya. Wa dukka ma 'alaiha min bina'in wa ma'lam, dan dirobohkan apa yang ada di atas muka bumi daripada bangunan-bangunannya. Kemudian setelah itu apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan? Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi ini bagaikan kulit, sehingga bumi ini menjadi tempat yang sangat luas. Ya, bumi ini menjadi tempat yang sangat luas yang cukup untuk berdiri di atasnya semua makhluk atau semua manusia yang menunggu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya dalam surat Ibrahim, misalnya ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ini juga pernah kita jelaskan bahwa pergantian di sini bukan pergantian zat, kata para ulama. Akan tapi yang diganti oleh Allah dari bumi ini adalah sifatnya. Ya, yang diganti dari bumi ini adalah sifatnya. Bumi itu adalah bumi yang kita hidup saat ini, akan tapi sifatnya telah diganti oleh Allah. Ya, di mana gunung-gunungnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi rata. Ya, bangunan-bangunannya semuanya dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada apapun di atasnya. Ini yang dimaksud dengan tubaddalul ard. Ya, bumi di hari itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifatnya. Kemudian was-samawat, dan demikian pula langit, kata Allah Subhanahu wa taala, wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Perkasa, Rabb yang Maha Esa, dan Rabb yang Maha Perkasa Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Taha ayat 105 sampai 107. Ya. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala lebih jelas menjelaskan kepada kita bagaimana perubahan yang terjadi di bumi pada hari kiamat. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa, fayadharuha qa'an safsafa, la tara fiha 'iwajan wa la amta." Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung. Gunung sebagai makhluk yang sangat besar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak bumi yang kita hidup di atasnya ini. Sehingga dengannya bumi tidak bergerak. Ya. Gunung yang sangat besar ini, mereka bertanya kepadamu tentangnya. Fakul, maka katakanlah ya Muhammad, yansifuha rabbi nasfa.
Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat. Gunung-gunung yang besar dan tegak berdiri kokoh ini sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, rata. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-107 Allah SWT berfirman, La tara fiha iwajaw wala amta. Ini perubahan bumi. Ya, setelah gunung sebagai pasak bumi itu dihancurkan oleh Allah, dihamburkan oleh Allah SWT, bagikan debu yang berterbangan, bagikan aneh-aneh, kata Allah SWT dalam ayat yang lain. Maka Allah SWT mengatakan, La tara fiha iwajaw wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Ini perubahan yang terjadi pada bumi ini. Dataran tingginya tidak ada, dataran rendahnya tidak ada, rata. Sehingga disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala, maddal adim wa maddaha maddal adim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini bagikan kulit yang dibentangkan. Ya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, makna daripada muddat, diratakan. Sehingga tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi bukit, rata. Dijadikan oleh Allah SWT sebagai tempat yang di atasnya Allah tabaraka wa ta'ala akan melakukan perhitungan yang besar terhadap manusia yang hidup di atasnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan perubahan dahsyat yang terjadi pada bumi pada hari kiamat. Pada ayat yang keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya wa takhallat, dan menjadi kosong. Ya. Ini perubahan berikutnya yang terjadi pada bumi. Alqat ma fiha, ya. Dan bumi melemparkan apa yang ada di dalamnya, mengeluarkan maksudnya, wa takhallat, dan akhirnya bumi menjadi kosong. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa alqat ma fiha, bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, yakni minal amwati wal kunuz, kata beliau. Bumi akan melemparkan atau mengeluarkan, atau bisa juga diartikan memuntahkan. Minal amwat. Yang pertama, para amwat, mayit, yakni orang-orang yang dikubur di dalamnya, orang-orang yang meninggal yang berada di perutnya. Ini mengisyaratkan kepada hari kebangkitan. Manusia akan bangkit, manusia akan keluar dari perut bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kebangkitan. Setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya semua orang yang mati di bumi ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, bumi melemparkan atau memuntahkan atau mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama yakni Allah Subhanahu wa taala hidupkan manusia semuanya yang sudah mati di atas muka bumi pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan wal kunuz, harta. Ya. Jadi bumi juga akan memuntahkan, mengeluarkan isi kandungannya daripada harta. Di antaranya emas. Bumi akan mengeluarkan apa yang dikandungnya daripada emas. Ya. Ini dua tafsir yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang bumi akan mengeluarkan apa yang dikandung olehnya daripada orang-orang yang sudah meninggal, ini maklum sebagaimana kita katakan tadi adalah hari kebangkitan. Tapi apa yang dimaksud dengan tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah tatkala beliau mengatakan yang akan dikeluarkan oleh bumi juga adalah kekayaannya. Hal ini bisa kita lihat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat yang kedua. Ya, surat Az-Zalzalah ayat yang kedua, insyaallah
Semoga Allah SWT berikan kepada kita kemudahan untuk bisa sampai dalam tafsir surat Az-Zalzalah nantinya. Yani tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Yani pada hari kiamat bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, sebagian para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa beban berat yang akan dikeluarkan oleh bumi adalah perbendaraannya, kekayaannya. Termasuk di antaranya adalah emas. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqi'ul ardu afladha kabidiha, amsal al-ustuwani min adh-dhahabi wal fiddah." Ya. Pada hari kiamat, ya, walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, artinya terjadi sebelum hari kiamat. Ya. Namun sebagian mereka mengatakan bahwa ini akan terjadi setelah tiupan sangkakala. Yani setelah terjadi hari kiamat. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bumi pada hari kiamat akan memuntahkan isinya. Amsal al-ustuwani min adh-dhahab wal fiddah. Subhanallah. Tiang-tiang besar dari emas dan perak. Ya, di mana emas akan dikeluarkan oleh bumi. Emas yang merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai di hadapan manusia. Yang tidak ada seorang pun kecuali berusaha untuk memilikinya, mengumpulkannya, memperbanyaknya. Maka pada hari kiamat bumi akan memuntahkan ini semua, akan mengeluarkan ini semua. Fayaji'ul qatil. Maka seorang yang waktu hidup dahulu membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain, fayaqul fi hadza qataltu. Maka orang yang melakukan dosa membunuh tatkala ia hidup di dunia, kemudian ia melihat kepada batangan-batangan emas yang sangat besar, bagaikan tiang-tiang besar, maka dia mengatakan, karena sebab inilah aku melakukan dosa membunuh. Wa yaji'ul qati'. Kemudian datanglah orang yang waktu hidup di dunia memutuskan hubungan baik dengan kerabat. Tatkala ia melihat harta ini, dia mengatakan, fi hadza qata'tu rahimi. Karena sebab inilah aku memutus hubungan baik dengan kerabatku. Wa yaji'us sariq. Kemudian lewat pula orang yang waktu dalam kehidupan dunia mencuri. Dia mengatakan fi hadza quti'at yadi, karena sebab inilah tanganku dipotong. Ya, karena aku mencuri. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Nabi SAW katakan kemudian mereka ini meninggalkan emas ini. Mereka tidak mengambil sedikit pun dari emas ini. Padahal dahulu si fulan membunuh, si fulan menumpahkan darah karena untuk mendapatkannya. Si fulan bersikap tidak baik kepada kerabatnya, ya, memutus hubungan baik dengan kerabatnya karena untuk mendapatkan ini. Begitu juga seorang pencuri. Kenapa dia mencuri? Untuk mendapatkan harta seperti ini. Tapi di akhirat semua itu tidak berguna. Semua itu tidak bermanfaat. Maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau mengambilnya. Nabi SAW katakan, "Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a." Kemudian mereka tinggalkan itu semua dan mereka tidak mengambil apapun dari hal itu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Ini tafsir yang kedua yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Bumi akan mengeluarkan, bumi akan memuntahkan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, Imam Sa'di melanjutkan tafsir beliau, wa takhallat. Ya, kemudian bumi yang diterjemahkan di dalamnya dan menjadi kosong. Fa innahu yani takhallat minhum fa innahu yunfakhu fis sur fatakhrujul amwatu minal ajdathi ila wajhil ard wa takhrujul ardu wa tukhrijul ardu kunuzaha
hatta takunal ustuwan al-azim yushahiduhul khalqu wa yatahassarun ala ma hum fihi yatanafasun. Wa takhallad minhum, yakni al-Imam Sa'di rahimahullah taala mentafsirkan takhallad minhum yang diterjemahkan dan menjadi kosong. Beliau mengatakan takhallad minhum, yakni bumi meninggalkan mereka. Bumi meninggalkan mereka atau membiarkan mereka. Ya, beliau menggambarkan bahwa setelah tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, kemudian orang-orang yang meninggal dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi mengeluarkan isi kandungan harta yang dikandung olehnya, sehingga tadi kita jelaskan bahwa bumi mengeluarkan emas-emas bagikan tiang-tiang yang sangat besar yang disaksikan oleh makhluk, akan tapi makhluk kemudian menyesal. Kenapa mereka harus berlomba-lomba? Kenapa mereka harus menghabiskan banyak kemampuan mereka dalam kehidupan dunia untuk mengumpulkannya, padahal itu sama sekali tidak berguna bagi mereka tatkala mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang kedua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perubahan dahsyat yang terjadi di bumi pada hari kiamat. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang langit pada ayat yang kedua. Ya, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang langit yang terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit patuh kepada Rabbnya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya langit itu patuh. Karena langit adalah bagian dari makhluk yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan menentang perintahnya dan tidak akan menyelisihi aturan dan hukumnya. Maka begitu juga dengan bumi. Ya, tatkala bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi ini memuntahkan isi kandungannya dari orang-orang yang sudah meninggal di dalamnya, begitu juga dengan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi juga patuh kepada Tuhannya, patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Kenapa? Karena bumi adalah makhluk Allah. Bumi adalah makhluk Allah yang patuh kepada perintah Allah, yang tidak akan menyelisih perintahnya dan tidak akan menentang aturan dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Tatkala Allah SWT berfirman, dan apabila langit terbelah, kemudian dan apabila bumi diratakan, maka ini disebut dengan ismu syarat, yang biasanya dalam bahasa Arab mesti ada jawabannya. Ini pernah kita bahas dalam pembahasan surat At-Takwir misalnya. Ya, dalam surat At-Takwir misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat." Begitu juga dalam surat Al-Infitar, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat." Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat" misalnya, dan apabila langit terbelah, wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan oleh Allah SWT meluap, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kemudian apa yang terjadi? Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dalam surat Al-Infitar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Ya, begitu juga dengan surat At-Takwir misalnya, idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Maka pada ayat yang ke-14 Allah SWT mengatakan apabila semua itu terjadi, alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Ini jawabannya. Ya.
Dalam surat yang mulia ini Allah SWT menyebutkan dua hal yang akan terjadi. Idza sama'un syaqqat dengan wa idzal ardu muddat. Allah SWT menceritakan tentang langit yang akan terbelah, kemudian bumi yang akan diratakan atau dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawabannya? Apa yang akan terjadi di saat itu? Maka di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jawabannya. Ya, berbeda dalam surat At-Takwir. Tatkala Allah menyebutkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada hari kiamat, maka Allah SWT mengatakan dalam surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat. Tatkala Allah SWT menyebutkan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di alam semesta pada hari kiamat dalam surat Al-Infitar, idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat, maka Allah menjelaskan pada ayat yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada hari itu tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan olehnya. Sedangkan dalam surat Al-Insyiqaq, tatkala Allah mengatakan, apabila langit terbelah, apabila bumi diratakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang terjadi pada hari itu. Sehingga para ulama rahimahumullah taala menjelaskan jawaban yang dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ini tidak disebutkan oleh Allah dalam surat ini. Sehingga sebagian para ulama berpendapat, ya, sebagian para ulama rahimahumullah taala berpendapat bahwa jawabannya adalah karena sudah dimaklumi, kata para ulama, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Takwir, sebagaimana sudah dimaklumi dalam surat Al-Infitar, sehingga di dalam surat ini Allah SWT tidak memberikan jawaban. Ya. Sehingga seakan-akan sama pembahasannya. Apabila langit terbelah, apabila bumi diratakan, maka pada saat itu manusia akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan dalam kehidupan dunia. Ya. Apa yang dikerjakan dalam kehidupan dunia. Sebagian para ulama berpendapat, jawab syaratnya itu ada di dalam ayat berikutnya, ini ayat yang ke-6, dalam bentuk isyarat. Di mana pada ayat yang ke-6 Allah SWT mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi seakan-akan Allah SWT berfirman, apabila langit terbelah, apabila bumi diratakan oleh Allah SWT, maka pada saat itu manusia akan bertemu dengan Tuhannya. Ya, ini jawabannya. Sekalipun tidak disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini, akan tapi bagi seorang yang membacanya, ia pasti akan bisa menarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini. Ia pasti mengetahui jawabannya, yang disebut dengan jawab syarat. Ya, karena idza itu adalah salah satu di antara huruf syarat yang mesti ada jawabannya. Ya, jadi intinya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa kita lihat ya dalam terjemah misalnya, ya, dalam terjemah disebutkan jawab syaratnya. Dalam terjemah bisa dilihat dalam terjemah, dalam sebagian cetakan terjemah, jawab syaratnya itu disebutkan. Ini termasuk salah satu di antara bentuk tafsir yang telah kita jelaskan. Maka tatkala para penterjemah menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh, maka ada penjelasan di dalam kurung, dan pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan dalam kehidupan dunia. Ini jawab syaratnya yang tidak disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini. Jadi intinya bahwa apabila perubahan-perubahan besar, perubahan-perubahan dahsyat itu terjadi, maka bisa dipastikan manusia akan mengetahui amal perbuatannya. Manusia akan mengetahui akibat buruk dari perbuatan buruk yang dia lakukan dalam kehidupan dunia,
dan manusia bisa melihat ganjaran-ganjaran baik dari perbuatan baik yang ia lakukan dalam kehidupan dunia. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada ayat yang ke-6 dari surat yang mulia ini Allah berfirman, Ya ayyuhal insan, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, Sa'in ilallah, innaka sa'in ilallah. Wahai manusia, engkau pasti akan bekerja, melakukan sesuatu yang engkau inginkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada seorang manusia dalam kehidupan dunia ini kecuali pasti akan bekerja. Kecuali pasti akan berusaha. Kecuali pasti akan berbuat. Sebagian para ulama mengatakan berusaha, bekerja, berbuat untuk sesuatu yang menurutnya itu akan mendatangkan kebaikan. Dia akan bekerja, dia akan berusaha, dia akan berbuat sesuatu yang menurutnya ini bisa menyelamatkan dia dari satu keburukan. Ini fitrahnya manusia. Maka beliau mengatakan amilun bi awamirihi wa nawahi. Maka ada seorang bekerja, berbuat, melakukan perintah-perintah Allah. Di sisi lain ada juga manusia bekerja dan berbuat, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbuat kebaikan, ada yang berbuat kejahatan. Tapi ingat, semua kita akan bertemu dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Maka siapa yang melakukan kebaikan dari manusia, maka dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Maka dia akan menjadi orang sa'idan, orang yang berbahagia, orang yang beruntung nanti tatkala bertemu dengan Allah. Namun siapa di antara kita yang bekerja, berbuat, berusaha dalam kehidupan dunia ini dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka Allah SWT akan perlakukan dia dengan keadilannya, sehingga akhirnya ia akan menjadi seorang yang sengsara, berada di dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala waliyadzubillah. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau katakan sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Jabir, Nabi kita yang mulia SAW bersabda, Jibril berkata kepada Nabi kita yang mulia SAW, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu, karena ujung daripada kehidupanmu pasti kematian. Benar, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah dalam kehidupan ini siapapun yang engkau hendak cintai. Dan ketahuilah, pasti engkau akan berpisah dengannya. Kemudian, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Berbuatlah sesukamu. Berbuatlah sesukamu. Apa yang hendak engkau lakukan, lakukanlah. Tapi ingat, pada satu hari nanti engkau akan bertemu dengan Allah dan engkau akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kau lakukan dalam kehidupan dunia. Jadi seakan-akan Allah SWT menceritakan kepada kita tentang tabiat kita sebagai seorang manusia yang pasti akan bekerja, pasti akan berusaha, pasti akan berbuat.
demi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, demi untuk mendapatkan kebaikan yang menurut kita adalah kebaikan, dan menolak keburukan yang menurut kita adalah keburukan. Sehingga ada seorang hamba meyakini bahwa kebaikannya adalah di akhirat, maka dia melakukan ketaatan kepada Allah. Ada seorang hamba yang merasa hidup itu adalah dunia saja, sehingga dia melakukan apapun yang menurutnya kebaikan dan tidak memperhatikan aturan Allah SWT. Maka Nabi kita yang mulia SAW diingatkan oleh Jibril, Ish wa'amal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Ingat, berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, suatu hari nanti engkau akan bertemu dengan Allah dan engkau akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang engkau lakukan tatkala engkau hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan semua usaha yang kita lakukan akhir daripada perjalanan itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka faqaddim fi dunyakal kad'al masyru' wal amal as-salih. Bersusah-susahlah engkau di dunia. Lelah di dunia dengan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan beramal saleh dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi semua manusia pasti akan berbuat. Apakah dia mukmin, mukminah, muslim, muslimah, ataukah dia orang kafir, kafirah, munafik, munafiqah? Apakah dia seorang lelaki muslim, seorang wanita muslimah, ataukah dia seorang lelaki kafir atau seorang wanita kafirah? Ataukah dia seorang lelaki munafik atau wanita munafiqah? Semuanya dalam kehidupan dunia pasti akan bergerak, pasti akan berbuat, pasti akan berusaha untuk mendatangkan kebaikan yang menurutnya baik untuk dirinya dan menolak keburukan yang menurutnya buruk untuk dirinya. Ini pasti akan terjadi dalam kehidupan dunia. Tapi ingat, semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Maka para ulama ingatkan, berjuanglah, bersusah payahlah, berbuatlah dalam kehidupan dunia untuk menggapai ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya bahwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya akan bergerak, akan berbuat, akan berusaha dalam kehidupan dunia, maka akhirnya manusia dalam kehidupan akhirat nanti terbagi kepada dua kelompok. Terbagi kepada dua kelompok. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, silahkan lanjutkan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, berikutnya Allah SWT menjelaskan tentang terbaginya manusia yang dalam kehidupan dunia, semua mereka berusaha, semua mereka berbuat untuk mendatangkan kebaikan untuk diri mereka dan untuk menolak keburukan untuk diri mereka. Yang pada ujungnya manusia akan terbagi kepada dua. Yang pertama, Allah sebutkan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wahum ahlus sa'adah. Orang yang menerima catatan amalnya, kitabnya dengan tangan kanannya atau dari sebelah kanannya. Ini adalah orang-orang yang sa'id, orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang ini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Catatan amalnya akan diperiksa oleh Allah dengan pemeriksaan yang mudah.
Al-Imam Sa'di mengatakan wahwal ardul yasir 'ala Allah. Ini pemeriksaan yang mudah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua perhitungan amal yang berbeda yang dilakukan oleh Allah pada seorang hamba. Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu, beliau ini adalah seorang wanita yang tatkala mendengar sesuatu sabda dari Nabi kita yang mulia sallallahu yang ia tidak tahu. Suatu sabda yang dia dengar yang ia belum memahaminya dengan baik, maka raja'at fi hatta ta'rifahu, maka dia akan bertanya kepada Nabi tentang apa yang ia dengar sampai ia bisa memahaminya dengan baik. Ini sifat yang mulia dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Setiap sabda yang beliau dengar dari Nabi yang beliau belum paham, yang beliau belum mengerti, maka dia pasti akan bertanya kepada Nabi SAW tentang itu sampai beliau paham, sampai beliau mengerti. Dengan sifat ini akhirnya beliau menjadi salah seorang di antara wanita dari para wanita yang disejajarkan oleh para sahabat, oleh para ulama dengan alim ulama yang lain dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba udziba. Man husiba udziba." Barang siapa yang diperiksa catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi yang disampaikan oleh Nabi yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala. Siapa yang dihisab, siapa yang catatan amalnya diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa. Artinya dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Awalaysa yaqulullahu ta'ala, ya Rasulullah, bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Dalam surat Al-Insyiqaq Allah SWT berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Artinya dia mendapat catatan dengan tangan kanannya atau dari sebelah kanannya, kemudian catatan amalnya diperiksa oleh Allah SWT dengan mudah, sehingga akhirnya Allah masukkan ia ke dalam surga tanpa disiksa oleh Allah dalam api neraka. Ini bagaimana dengan sabda engkau ya Rasulullah, barang siapa yang catatan amalnya diperiksa oleh Allah, maka dia akan disiksa. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqal innama dhalikal ardu, walakin man nuqishal hisaba yahlik au udzib. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dimaksudkan dalam firman Allah fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, ini hanya sekedar pengajuan. Tidak diperiksa, hanya sekedar pengajuan. Apa maksudnya? Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hamba ini. Nabi SAW bersabda, yadnu ahadukum min rabbih hatta yadda'a kanafahu alaihi fayaqulu amilta kadha wa kadha fayaqulu na'am wa yaqulu amilta kadha wa kadha fayaqulu na'am fayuqarriruhu summa yaqulu inni satartu alaika fid dunya fa ana aghfiruha lakal yaum. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hisab yang mudah ini. Hanya sekedar pengajuan. Di mana Nabi SAW katakan, salah seorang dari kalian akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meletakkan naungannya di atasnya, kemudian dia berfirman kepada hamba ini, apakah kamu telah berbuat ini dan ini? Catatannya dibuka. Catatannya diperiksa. Diajukan kepadanya. Kemudian Allah ingatkan dia terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Apakah engkau masih ingat ini dan ini? Apakah engkau telah melakukan ini dan ini?
diingatkan satu persatu daripada dosa yang tercatat dalam catatan amalnya. Maka setiap kali Allah SWT mengatakan, tatkala Allah SWT mengatakan, amil takada wa kada, bukankah engkau telah melakukan dosa ini dan dosa ini? Setiap kali Allah bertanya kepadanya, maka hamba ini mengatakan, ya Allah. Setiap kali Allah kembali mengingatkan kepada dia, dalam catatan amalnya, bukankah engkau telah melakukan ini dan ini? Maka hamba ini tetap mengatakan, ya Allah, aku telah mengamalkannya. Aku ingat ya Allah. Maka tatkala hamba ini sudah merasa dia akan binasa, karena banyaknya dosa yang diingatkan oleh Allah dalam catatan amalnya, maka Allah mengatakan, setelah dia mengakui semuanya, inni satartu alaika fid dunya fa ana aghfiruha lakal yaum. Dahulu waktu di dunia, dosa yang engkau lakukan, aku rahasiakan dari manusia. Aku rahasiakan dari manusia. Aku tutup dosa ini dari manusia. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui dosa ini yang kau lakukan, wahai hambaku. Dan pada hari ini, aghfiruha lakal yaum. Pada hari ini, aku ampuni semua dosamu. Sehingga akhirnya dia diizinkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-ardu, sekedar pengajuan, pemeriksaan dengan mudah, dan ini yang dimaksudkan dengan hisaban yasira, ya, pemeriksaan yang mudah. Namun Nabi SAW mengatakan, ini bentuk pemeriksaan hisab yang kedua. Walakin man nukishal hisaba yahlik au udhib. Akan tapi orang yang catatan amalnya diperiksa oleh Allah SWT dengan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai oleh Allah alasan. Kenapa engkau melakukan ini? Kalau sudah pemeriksaan sampai pada tingkat ini, maka tidak ada seorang pun kalau pemeriksaan seperti ini kecuali dia pasti akan binasa, kata Nabi. Ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa yang akan dijawab oleh seorang hamba? Tatkala dalam catatan amalnya ada satu maksiat yang dia lakukan. Kemudian Allah SWT bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Jika pertanyaan sampai pada tingkat, kenapa engkau melakukan ini? Apa alasanmu melakukan dosa ini? Siapa di antara kita yang mampu untuk menjawab? Maka Nabi SAW katakan, kalau sampai pada tingkat itu pemeriksaannya, maka hamba ini akan binasa. Nasallallahu salam wal afiyah. Hamba ini akan disiksa oleh Allah SWT. Karena tidak ada seorang pun yang bisa beralasan di hadapan Allah atas dosa yang dia lakukan. Maka ini dua pemeriksaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyiqaq ini. Jadi hisab itu ada dua, pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama adalah hisab yang mudah, kemudian yang kedua adalah perdebatan. Perhitungan dengan ditanya oleh Allah SWT, kenapa engkau melakukan dosa ini dan itu. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin man nukishal hisaba yahlik, akan tapi orang yang diperdebatkan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia akan binasa. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Maka yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Insyiqaq ini, orang-orang yang akan mendapat kitabnya dari sebelah kanannya, maka Allah SWT akan memeriksa dengan pemeriksaan yang mudah. Sekedar pengajuan, kemudian diakui, kemudian diampuni, dan diizinkan untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Karenanya Allah berfirman pada ayat yang ke-9, Allah mengatakan, maka orang ini yang qalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan kembali kepada keluarganya. Ya, kembali kepada kaumnya dengan gembira. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yang qalibu ila ahlihi fil jannah. Dia akan kembali kepada keluarganya yang ada di dalam surga. Masruran, dengan gembira, li'annahu naja minal adab wa faza bithawab. Karena ia selamat dari siksa dan beruntung dengan pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya.
Jadi maksud dengan ahlihi, sebagian para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan Imam Sa'di, yakni ahlihi fil jannah, keluarganya di surga Allah SWT. Walaupun sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ahlihi di sini yakni orang-orang yang beriman sepertinya. Ya, orang-orang yang beriman sepertinya. Jadi setelah dia melakukan perhitungan di hadapan Allah SWT dengan perhitungan yang mudah, ditunjukkan dosa-dosanya satu persatu, kemudian dia akui, kemudian setelahnya Allah ampuni, maka selesai perhitungan dia kembali kepada teman-teman yang beriman dalam keadaan masrura, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan bergembira karena ia telah selamat dan ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Al-Imam Sa'di berpendapat bahwa yang qalibu ila ahli yakni fil jannah, keluarganya yang ada di dalam surga, ia menemui mereka dalam keadaan bergembira karena ia telah selamat dari siksa Allah SWT dan beruntung dengan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang dalam kehidupan dunia berjuang, berusaha, beramal. Maka kelompok yang pertama adalah yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, kemudian diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan penjelasan kelompok yang kedua yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seperti mereka, yakni orang-orang yang mendapatkan catatan amal mereka dari balik punggung mereka atau dari sebelah kiri mereka. Insyaallah akan kita jelaskan. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan ilmu kita dan bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan kepada kita semangat untuk terus berjuang memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah sampai kita bertemu dengannya Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.